Mungkin Anda bertanya, gimana cara menaikkan omset penjualan tanpa harus keluar biaya iklan? Di luar sana banyak sekali video-video ataupun kawan-kawan yang membahas tentang cara jualan tanpa iklan. Biasanya yang dibahas adalah tentang mengoptimalkan yang namanya traffic gratisan, organik, baik itu Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Tapi di video kali ini saya pengen bahas dari sudut pandang yang berbeda. Dan ini akan sangat menentukan keberhasilan Anda, caranya omset naik tanpa harus naikin budget. Oke teman-teman semua, kalau misalkan Anda pernah nonton video saya yang lain tentang growth hacking, ya, tentang bagaimana cara naikin omset penjualan yang secara ekstrim, tentu Anda paham bahwa di situ ada 6. Silakan kalau Anda belum nonton, nanti setelah nonton video ini boleh ditonton lagi video yang ada di sini. Ya. Nah, video tersebut membahas tentang sebuah framework bagaimana kita naikin omset secara signifikan, secara ekstrim. Kalau Anda perhatikan, gitu ya, bahwa sebenarnya ada sebuah cara ataupun strategi omset kita itu bisa naik tanpa harus naikin budget iklan. Kok bisa, Kang? Ya bisa dong. Nah, terutama di bagian 3 di bawah. Apa itu? Kalau misalkan 3 di atas adalah awareness, acquisition, dan activation, yang itu biasanya membutuhkan biaya. Nah, maka 3 yang di bawahnya itu tidak butuh biaya. Retention, referral, and revenue. Retention, bahasa lainnya adalah repeat order. Jadi, apa yang Anda lakukan secara persis, secara detail, agar membuat orang-orang itu akhirnya mau repeat order. Mau balik lagi ke Anda. Itu PR terbesar Anda, gimana caranya pengen naikin omset penjualan lewat repeat order ataupun lewat retention. Nah, Anda perlu tahu dulu customer lifetime value-nya seperti apa. Contoh, kalau Anda jualan kasur gitu ya, kapan orang beli kasur lagi? Harus tahu tuh. Kalau Anda jualan jam tangan, kapan orang lain tuh beli jam tangan lagi? Kalau Anda jualan kacamata, kapan orang lain beli kacamata lagi? Kapan orang lain beli rumah lagi? Kapan orang lain beli cemilan lagi? Nah, kalau udah tahu kan nanti bisa di-treatment. Bisa nggak, Kang? Produk jam. Kan jam kayaknya kan susah kan balik laginya. Kayak saya nih, beli jam udah setahun. Ya. Gimana cara supaya yang tukang jualan jam ini bisa laris terus-terusan? Angle-nya diubah, usage-nya. Yang awalnya saya beli itu untuk dipakai, sekarang dibeli untuk dikasih hadiah ke orang. Itu yang dimaksud dengan program repeat order. Nah, silakan Anda petakan tuh. Kira-kira program repeat ordernya kayak apa? Service excellence-nya distandarisasi. Supaya apa? Orang tuh nanti puas waktu transaksi dengan Anda, ngobrol dengan Anda, sehingga nanti repeat order. Fast response-nya dijagain. Supaya benar-benar fast response pas ngechat. Apalagi janjinya dipenuhi, jangan cuma sekedar obrol janji gampang tapi gak pernah dipenuhi. Apalagi Kang, produk yang dibuat itu pasti kan benar-benar ngangenin. Sehingga dengan sendirinya orang repeat order tanpa harus Anda promosi lagi gitu. Apalagi misalkan Anda bikin voucher tersebut Anda share ke mereka customer, yang mereka ketika kumpulkan mereka bisa dapat treatment gratis ataupun produk yang lain misalkan. Menjaga hubungan, membangun database, melakukan sebuah aktivitas CRM. Ini menjadi sebuah poin penting kalau misalkan Anda pengen naikin omset dari repeat order, retention. Itu nomor 1. Nomor 2 dalam framework yang kemarin yang pernah kita bahas adalah bahwa kita bisa naikin omset dari yang namanya referral system. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang Anda lakukan untuk memastikan orang tuh ngomong? Bikin listingnya tuh. Ada program komisi affiliate, misalkan ada program pembinaan, ada program Zoom meeting, ada program gathering, ada program apa. Nah, itu silakan Anda bikin. Jangan cuma sekedar bikin program-program yang untuk naikin omset dari segi awareness, akuisisi doang. Pasti keluar iklan kalau itu. Bayang ya? Jadi yang kedua tadi, apa? Bagaimana Anda menciptakan referral yang memang baik secara sistem, sehingga customer Anda itu repeatnya itu bukan di dia, di orang lain. Jadi gini, referral system terjadi menjadi 2 nanti. Pertama adalah referral dari customer to customer. Customer yang datang, dia menghadirkan customer yang lain. Atau lead to customer. Leads yang dia tuh belum closing, tapi di treatment dengan program referral Anda, sehingga dia merekomendasikan temannya. Bisa dipahami nggak? Nah, silakan Anda bikin program itu. Dan pastikan customer Anda pada tahu bahwa Anda punya program referral. Sehingga mereka ngomong di sosmednya, ngomong di WA story-nya, ngomong di pertemuannya. Dan menghadirkan new prospect tanpa biaya iklan. Yang ketiga adalah pastinya program revenue. Program revenue ini bahasa lainnya adalah program average sales. Bahasa lainnya adalah average order value. Bahasa lainnya adalah bucket sales. Nah, ini bahasa-bahasa ini, istilah-istilah ini silakan Anda pahami supaya nanti nggak bingung kok beda-beda istilahnya gitu ya. Apa maksudnya? Gimana cara mengoptimasi revenue kita agar makin banyak lagi di setiap transaksinya, itulah intinya.
Berarti program yang dimainkan apa? Ya program cross-selling, upselling, bundling, beli 3 dapat 4 misalkan, checklist, nawarin produk mahal dulu, ya, dan lain-lain. Intinya adalah Anda pikirkan program cara naikin omset revenue dari average sales-nya. Nah, dengan begitu teman-teman udah jelas dong. Artinya apa? Bisnis kita ini, omset kita ini, perusahaan kita ini gak usah iklan terus untuk naikin omset. Karena ingat, owner ya, dashboardnya itu dashboard keuangan, bukan dashboard iklan. Dan dashboard keuangan, Anda harus melihat yang namanya expenses, OPEX, dan juga COGS. Itu artinya di ujung Anda melihat EBITDA. Naon di EBITDA ya? EBITDA itu adalah makhluk. Ada yang before interest, tax, and amortization. Ya, apa itu? Net profitnya lah. Ya. Nah, itu yang harus Anda lihat. Jangan cuma sekedar ngelihat omset doang buat iklan gitu. Enggak. Ini menjadi video yang akan sangat mencerahkan Anda bahwa sungguhnya iklan itu akan menggerus yang namanya profitabilitas. Maka sebisa mungkin kalau Anda omset pengen naik tanpa biaya iklan, kalau Anda pengen menaikkan omset penjualan tanpa harus keluar biaya iklan, maka Anda gunakan strategi barusan. Apa itu? 1, dari segi referralnya, pertama dari segi retentionnya, kedua dari segi revenue-nya, yang ketiga adalah referralnya. Atau saya balik, dari segi retention, referral, dan revenue. 3R ya, ingat 3R. Silakan Anda petakan 3R Anda apa aja. Kalau Anda butuh masukan, silakan komen di kolom chat, di kolom komen, kira-kira apa aja itu. Nanti saya coba untuk komentari. Dan kalau ada yang ditanyakan, silakan feel free untuk bisa komen juga di kolom bawah, kolom komentar di video ini. Nanti saya akan bahas di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, dan ingat, ini poin penting, share video ini ke tim Anda, ke partner Anda, tim Anda, reseller Anda, distributor Anda, agent Anda, supaya hitung-hitung dapat edukasi gratis ya, nggak boleh sendirian ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.